Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Astinana Yuliarti SSMEkom, dosen program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Perkenankan saya untuk menyampaikan penjelasan terkait salah satu mata kuliah yang diampu, yakni mata kuliah Komunikasi Lingkungan dan Kearifan Lokal Lahan Basah. Adapun penjelasan mata kuliah ini mencakup DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses penyampaian pelajaran atau pembahasan di dalam perkuliahan di mana dosen melakukan dengan proses ceramah. Selanjutnya, interaction adalah proses dua arah komunikasi yang dilakukan di dalam kelas di mana mahasiswa bisa meng-cross-check, bisa memperdalam mata kuliah, memperdalam pembahasan di dalam perkuliahan. Selanjutnya, assessment adalah proses validasi, proses klarifikasi oleh dosen untuk mengetes, untuk mengetahui apakah mahasiswa memahami pembelajaran, bisa dalam bentuk kuis, bisa dalam bentuk nilai yang dalam bentuk tugas, diskusi, ataupun dalam bentuk ujian semester. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT khususnya dalam aspek pengajaran. Adapun informasi mata kuliah ini adalah Komunikasi Lingkungan dan Kearifan Lokal Lahan Basah dengan kode IKOM MW 406 yang berbobot 3 SKS diajarkan di semester 4 atau semester genap. Selanjutnya dosen pengampu ada 3 orang, yaitu Dr. Fahrianur MSI, saya sendiri Astinana Yuliarti SSMEkom, dan Muhammad Nisar Hidayat MA. Selanjutnya, adapun deskripsi mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang kajian-kajian serta teori-teori komunikasi lingkungan dalam berbagai perspektif. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga diajak untuk mengetahui bagaimana isu-isu strategis atas permasalahan lingkungan dan kearifan lokal, terutama yang berhubungan dengan substansi interaksi orang-orang dalam masyarakat berkaitan dengan lingkungan, termaksud komunikasi lingkungan secara langsung maupun melalui media komunikasi, dan semua konsekuensi yang terjadi pada peristiwa yang terjadi di sekitar komunikasi lingkungan. Selanjutnya, kemampuan diharapkan di dalam pembelajaran ini atau capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan juga melakukan analisa sejumlah konsep-konsep berkaitan dengan komunikasi lingkungan beserta dengan teori-teori lingkungan, konsep kearifan lokal yang kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan bermasyarakat dengan nilai kejujuran, semangat, dan saling menghargai antar sesama manusia. Adapun materi pembelajaran dalam perkuliahan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah pemaknaan konseptual komunikasi lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana kemudian budaya dan komunikasi lingkungan di dalam komunitas kearifan lokal. Selanjutnya, komunikasi media dan konstruksi sosial atas lingkungan, dan kemudian ada pembahasan berkaitan media dan profesionalisme serta investigasi isu lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas kampanye lingkungan, green marketing dan kampanye korporasi, risiko komunikasi dan kaitannya dengan bahaya lingkungan dan juga publik. Selanjutnya ada pembahasan berkaitan media online dan pendidikan lingkungan, dan di pembahasan terakhir adalah bagaimana lingkungan dan implikasinya terhadap politik pada kerangka komunikasi lingkungan dan sosial. Dalam perkuliahan ini dilakukan dengan tatap muka atau secara luring yang dilakukan di dalam kelas dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajarannya. Selanjutnya, metode di dalam perkuliahan ini menggunakan metode ceramah dan juga diikuti dengan diskusi studi kasus yang bisa dilakukan baik secara individu ataupun secara kelompok di dalam kelas. Interaksi dosen dilakukan dalam penilaian, kemudian terbagi menjadi di 3 klaster. Klaster yang pertama sebesar 30%, yaitu penilaian atau asesmen, melihat bagaimana kehadiran mahasiswa di dalam kelas, bagaimana keaktifan dalam bertanya, dalam merespon berbagai aktivitas-aktivitas di dalam pembelajaran, serta bagaimana kemudian feedback dari tugas dan kuis yang diberikan oleh dosen. Klaster kedua, sebanyak 30% dalam bentuk ujian tengah semester atau middle test, bisa dilakukan secara individu dan bisa juga dilakukan secara kelompok.
Dan selanjutnya, klaster ketiga yang paling besar bobotnya adalah sekitar 40%, yaitu ujian akhir semester atau final test yang kemudian nanti akan dibuat dalam bentuk bisa jadi diskusi, bisa jadi kemudian secara berkelompok, bisa jadi secara individu, atau bisa jadi kemudian dalam bentuk take home yang dikerjakan di rumah masing-masing setiap mahasiswa. Konversi mata kuliah ini dalam penilaiannya itu bernilai dengan huruf yaitu A, B, C, D atau E, yang dimana kemudian menjadi indikator lulus tidaknya mahasiswa dalam mengambil mata kuliah ini. Selanjutnya, berikut ini akan ditampilkan video perkuliahan mata kuliah Komunikasi Lingkungan dan Kearifan Lokal, lahan basah dengan pertemuan kedua dengan tema Budaya dan Komunikasi Lingkungan Kearifan Lokal. Selamat menyaksikan. Udah boleh mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu kembali dalam mata kuliah lingkungan. Wah, hafal ya? Komunikasi Lingkungan dan Kearifan Lokal lahan basah. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita baca doa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Amin, Allahumma amin. Hari ini adalah pertemuan kedua di mata kuliah Komunikasi Lingkungan. Ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas apa? Konsep komunikasi lingkungan. Benar. Minggu lalu kita sudah bahas apa itu definisi komunikasi lingkungan, kenapa komunikasi lingkungan penting untuk dipelajari, dan hari ini kita akan membahas budaya dan komunikasi lingkungan kearifan lokal lahan basah. Sebelum saya masuk ke pembahasan sebelumnya, ada yang belum pernah dengar istilah budaya? Yang belum pernah nih, yang udah pernah dengar nggak usah respon. Yang belum pernah dengar istilah budaya, sudah semua kan? Berarti aman. Takutnya saya bahas budaya, kalian nggak sefrekuensi gitu. Jadi sudah bahas budaya, kearifan lokal? Tahu ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang budaya dan komunikasi lingkungan kearifan lokal. Khususnya kalau kita bicara tentang kearifan lokal, mungkin kita akan banyak diskusi tentang kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Mungkin kalau mau skupnya lebih kecil lagi, mungkin yang di Banjarmasin ya. CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan nanti keluar dari kelas, teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan hubungan atau relasi budaya dengan komunikasi lingkungan kearifan lokal. Apa sih hubungannya? Apa sih relasinya antara budaya dan komunikasi lingkungan? Kenapa harus dihubungkan? Kenapa harus dikaitkan seperti itu? Terus dalam pembahasan ini ada sub CPMK, ada beberapa materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, definisi komunikasi lingkungan dan budaya. Apa itu lingkungan? Apa itu komunikasi lingkungan? Apa itu budaya? Yang kedua, aturan atau berkaitan dengan lingkungan yang berkaitan dengan budaya. Ini sudah masuk ke relasi. Apa sih hubungan lingkungan dan juga kemudian budaya, dan yang terakhir adalah kearifan lokal itu sendiri. Saya tanya dulu, udah pernah dengar terminologi lingkungan kan? Ada yang belum? Sudah. Apa itu lingkungan? Ada yang mau coba berpendapat kira-kira lingkungan apa sih? Anak komunikasi harus berani speak up, harus berani ngomong, karena di dalam kelas itu tidak ada yang salah. Semua pendapat kita akomodir. Ada nggak definisi lingkungan apa sih? Saya yang nunjuk atau mau jadi volunteer? Jadi ya oke. Namanya siapa? Supaya teman-temannya ingat nih. Siapa tahu lupa ya sama teman sendiri. Perkenalkan, nama saya Yaumil Madan Nurhanta. Iya. Saya izin menjawab apa itu lingkungan ya Bu. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan kita. Dan pengaruh tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan adalah sebuah kombinasi antara kondisi fisik dan lingkungannya gitu. Oke, jadi siapa tadi namanya temennya? Yaumil. Oh, kirain nggak denger ya, berarti semua masih fokus ya. Bahwa kata Yaumil tadi bahwa lingkungan itu adalah di sekitar kita intinya. Misalnya lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, tapi lingkungan itu skupnya memang lebih luas. Ya, kalau kita sebagai makhluk sosial berarti lingkungan sosial yang di dalamnya kita bisa berinteraksi. Ada perkembangan kehidupan.
kehidupan. Jadi pengaruh tersebut baik secara langsung ketika ketemu orang pasti mungkin ada pengaruhnya secara langsung, atau mungkin bisa jadi pengaruhnya itu 10 tahun kemudian. Kayaknya orang ini pernah ngomong jangan buang sampah sembarangan. Tiba-tiba jalan lihat ada sampah. Apa yang dilakukan? Sampahnya diambil. Karena pernah ingat, oh temennya itu bilang jangan buang sampah sembarangan, nanti terjadi banjir dan sebagainya. Jadi dikatakan bahwa ada baik dia bisa berpengaruh langsung ataupun dia tidak langsung, atau mungkin pengaruhnya itu beberapa saat kemudian. Kemudian itu konsep lingkungan. Kemudian ada lingkungan, ada komunikasi. Konsep komunikasi lingkungan sendiri kira-kira apa nih teman-teman? Kira-kira aja. Mau kalau komunikasi kan proses penyampaian pesan ya, dari komunikator kepada komunikat. Kalau ada kata lingkungannya di belakang, kira-kira apa? Kira-kira apa nih? Nggak ada yang salah, semua boleh berpendapat. Kira-kira komunikasi lingkungan itu apa? Ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau mencoba untuk menjelaskan atau mencoba untuk mentransformasi informasi ke teman-temannya? Ada? Ada? Nggak, saya kasih permen yang salah. Oh, oke. Silakan. Jadi kalau menurut saya komunikasi lingkungan itu sama, ada komunikator dan komunikannya. Yang membedakan itu dari isi pesannya. Iya. Pesannya mungkin tentang lingkungan, misalnya kayak tadi jangan buang sampah sembarangan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya yang tadi yang pertama, yang kedua ya. Jadi kalau komunikasi lingkungan itu berarti memang pesan yang disampaikan itu memang lebih spesifik tentang lingkungan. Contohnya misalnya masuk ke dalam sebuah ruangan atau sebuah kawasan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu pesan ya. Karena pesan itu bisa jadi pesan secara langsung, bisa jadi juga menggunakan media poster misalnya, media misalnya videotron misalnya, tapi kemudian isi pesan yang ada di dalam itu adalah berkaitan dengan lingkungan. Di sini dikatakan bahwa menurut Robert Cox, seperti yang tertulis dalam bukunya Environmental Communication and Public Spheres, bahwa komunikasi lingkungan itu adalah alat pragmatis atau konstitutif untuk mengajarkan, mengajak, jadi untuk mengajarkan, untuk mengedukasi, untuk mengajak, jadi mengajak, mempengaruhi orang, atau mendorong dan memberitahukan seseorang untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi sebenarnya yang di-highlight itu adalah pesannya. Jadi kalau komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan, informasi dari komunikator kepada komunikan, maka kemudian kalau berkaitan dengan komunikasi lingkungan lebih kepada apa pesan yang disampaikan. Komunikasi lingkungan juga berfungsi untuk membentuk persepsi dari awalnya buang sampah sembarangan menjadi tidak membuang sampah. Karena ibaratnya ketika jalan, jangan buang sampah sembarangan. Jalan lagi, ada lagi pesan, jangan buang sampah sembarangan. Akhirnya masuk ke dalam otaknya bahwa kalau misalnya melihat sampah atau memegang sampah, ayo kita cari tempat sampah. Seperti itu ya komunikasi lingkungan. Lanjutnya, hubungan lingkungan dan budaya. Tadi lingkungan itu singkatnya adalah tempat manusia hidup. Sedangkan budaya, cara manusia menjalani kehidupannya tergantung dari pemahamannya, adat istiadatnya, dipengaruhi oleh agama, dipengaruhi dia orang tuanya siapa, dipengaruhi lingkungan sosialnya. Maka jelas tadi ya, pertanyaan yang pertama terjawab. Apa sih hubungan antara budaya dengan lingkungan? Lingkungan tempat kita hidup, sementara kita hidup dalam berkebudayaan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat kita hidup. Makanya jelas ya relasi antara kebudayaan dan lingkungan. Pintar semuanya. Paham sampai sini? Bahwa ada relasi antara lingkungan dan budaya. Betul, ada relasi atau ada hubungan yang sangat erat antara budaya dan juga lingkungan. Di sini, jika kebudayaan menjadi garda terdepan dalam memaknai bentang alam, niscaya alam di Indonesia akan terus lestari. Ini sebenarnya yang penting. Kalau semua orang paham bahwa kebudayaan berkontribusi terhadap lingkungan, pasti misalnya ya, kita di Kalimantan atau Banjarmasin khususnya, beberapa saat ini apa yang terjadi? Kabut asap, betul sekali. Kenapa kira-kira bisa berasap? Disengaja atau enggak? Entah ada orang bakar lahan untuk membuka lahan baru, atau mungkin ada orang merokok buang puntung rokok.
Siapa yang kena imbasnya kalau sudah kebakaran? Apakah yang cuma yang membakar? Enggak kan? Semua. Makanya ketika orang paham bahwa kita memiliki kebudayaan dan di mana kita hidup seharusnya kita menjaga, maka kebakaran dan juga asapnya itu kemudian mungkin tidak bisa kita rasakan. Kita tidak rasakan. Kenapa? Ada kesadaran untuk menjaga lingkungan yang didukung oleh budaya. Lingkungan sudah, dan yang terakhir adalah kearifan lokal. Di sini dalam bahasa asing konsep kearifan lokal biasanya disebut dengan local wisdom. Satu hal yang sebenarnya sifatnya heritage. Peninggalan sudah lama sekali, tapi sebenarnya dia sangat berharga. Karena kalau kemudian kita tidak bisa mewariskan harta, seharusnya kita bisa mewariskan kebudayaan. Maka kearifan lokal adalah sikap atau pandangan atau kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya yang bisa memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Bagaimana kemudian kearifan lokal itu ketika dijaga, masyarakat itu bisa tetap hidup, bisa tetap berinteraksi. Gitu. Kita tidak melarang modernitas, tetapi kemudian jangan sampai modernisasi itu justru menggerus yang namanya kearifan lokal. Itu yang salah satu hal yang penting. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita move on ke part selanjutnya, yaitu diskusi berkaitan dengan kearifan lokal. Ada yang mau diklarifikasi dulu, ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, saya langsung aja ya. Jadi di sini saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok ini dengan temukan kearifan lokal di Kalimantan Selatan yang masih terjaga dari kepunahan dan dipegang erat oleh masyarakat. Ini rata-rata orang Kalimantan Selatan kan, bukan cuma Banjarmasin, mungkin ada orang dari hulu sungai, mungkin ada orang dari Kota Baru, semuanya dari Kalimantan Selatan? Oke, itu pertama syaratnya udah masuk ya. Jadi nanti teman-teman silakan membentuk 3 kelompok. Nanti sekitar mungkin 15 menit saya minta teman-teman untuk menemukan satu kearifan lokal di Kalimantan Selatan yang masih di sini ya, yang masih dipegang dan dia masih dia terjaga dari kepunahan. Maksudnya terjaga dari kepunahan itu dia masih lestari. Setelah itu kemudian kalian jelaskan seperti apa itu, nanti mungkin bisa dibuat dalam satu lembar paper. Paham sampai sini? Oke, silakan teman-teman dibuat kelompoknya. Oh, bukan orang Banjar? Hah? Saya tahu, saya bukan orang Banjar, tahu, dikasih tahu. Tapi nggak tahu, tapi pernah lihat videonya. Dari pihak wali kota Banjarmasin, waktu itu diadakannya di Kulit. Oh, tapi ada orang Tapin nggak sini? Oh, kamu tahu Bayun? Oh, ya, oh pernah. Itu dalam rangka? Dalam rangka waktu itu ya memang merayakan Maulid dulu. Oh, bukan kayak misalnya sunatan atau apa yang untuk anak? Oh, bukan. Oh. Waktu itu kan merayakan Maulid juga nih dari pihak wali kota Banjarmasin. Waktu itu diadakannya di Kulit. Oh, jadi kayak festival seremonial karena hari. Oh, iya. Oke. Sudah ada yang ditemukan kearifan lokalnya? Sudah? Di kelompok ini sudah ada? Sudah. Saya cross check ke kelompok ini. Sudah ada kearifan lokal yang ditemukan? Oke. Kelompok ini sudah ada? Oke. Berarti semuanya sudah ada ya? Sekarang kita akan mulai. Silakan pilih perwakilan kelompoknya untuk mengutarakan kearifan lokal yang telah ditemukan. Nanti mungkin kelompok lain bisa respon ya. Mungkin saya juga bisa merespon kelompok lain kalau misalnya, itu sudah tidak ada. Kayaknya itu sudah mulai punah kok. Seperti apa responnya ya? Ada yang mau giliran pertama? Oh, kelompok sini. Mau duluan? Oke. Nanti dibacakan ya tema kearifan lokalnya apa yang dimaksud. Teman-teman mohon didengarkan ya temennya. Menghadap ke depan ke kamera. Di sini.
Oke, silakan. Ya, jadi berdasarkan diskusi dari hasil kelompok kami itu mengambil tema peran kelotok sebagai transportasi sungai Kota Banjarmasin pada era modern. Di zaman dulu, peran kelotok itu sebagai transportasi keseharian dari masyarakat. Karena jalanan di darat masih belum dibangun dan kawasan Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, masih seperti hutan. Tapi di zaman sekarang, peranan kelotok hanya dijadikan sebagai transportasi ke tempat wisata dan hanya masyarakat di pesisir sungai yang menggunakannya untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, salah satu strategi untuk melestarikan kelotok ini adalah dengan mengadakan festival Tanglong yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin setiap tahunnya. Nah, tempat wisata yang biasanya dikunjungi menggunakan kelotok itu adalah Pasar Terapung Lok Baintan, Pasar Terapung Muara Kuin, Pasar Terapung Siring Martapura, Pulau Kembang, Pulau Ceriak, Bukit Matang Kaladan, Susur Sungai, dan sekitarnya. Oke, kita tepuk tangan dulu kepada teman kita. Jadi mengambil kearifan lokal yang belum punah itu adalah kelotok. Ada yang belum pernah naik kelotok di sini? Ada? Sabrina belum pernah? Oh, berarti nanti dicoba ya Sabrina ya. Oke, terima kasih kelompok kelotok. Selanjutnya kelompok yang mana dulu nih? Yang kanan saya atau kiri saya nih? Oh, yang kiri dulu. Oke. Silakan. Tolong didengarkan ya teman-teman ya. Selamat siang teman-teman. Siang. Jadi dari diskusi kelompok kami mengambil tentang eksistensi rumah lanting di Sungai Martapura dengan subjudulnya Ancaman Kepunahan Kearifan Lokal di Banjarmasin. Nah, rumah lanting ini merupakan salah satu rumah tradisional dari Kalimantan Selatan yang merupakan hasil tindakan masyarakat terhadap kondisi Kota Banjarmasin oleh perairan. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman, kehadiran rumah lanting ini justru eksistensinya berkurang. Hal ini disebabkan yang pertama perubahan pola orientasi masyarakat dari sungai ke darat, kemudian terbatasnya ketersediaan bahan bangunan sehingga rumah lanting dibongkar, dijual, serta ketidakmampuan ekonomi penghuni untuk memperbaiki rumah lanting, dan daya tahan bangunan rumah lanting mulai berkurang tanpa adanya perbaikan yang rutin. Nah, di sini juga ada faktor lainnya, yaitu aktivitas kehidupan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup yang menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran air sungai, menurunnya kualitas air sungai, dan menghasilkan suatu permasalahan seperti limbah, sampah, dan sisa kegiatan dapur yang membuat pemerintah kota nantinya akan menggusur keberadaan rumah lanting. Nah, berkurangnya keberadaan rumah lanting ini juga disebabkan oleh perkembangan zaman dan akses yang lebih mudah dan nyaman, yaitu transportasi darat. Sehingga diantaranya masyarakat mulai berpindah ke tempat yang semula segala aspeknya dilakukan di pinggiran sungai menjadi ke darat. Nah, tadi lupa disebutkan kalau rumah lanting ini dia ada di Sungai Martapura. Nah, seperti yang kita tahu kan, Sungai Martapura sekarang menjadi sungai yang paling tercemar dan paling kotor gitu ya di Kalimantan Selatan ini. Nah, sehingga hal itu yang membuat rumah lanting tersebut eksistensinya sekarang menjadi berkurang. Nah, dari pemerintah juga sebenarnya sudah menyediakan bank sampah agar masyarakat tidak membuang sampah langsung ke sungai, dan juga ada penanganan yang lebih ketat terhadap regulasi untuk pelarangan membuang sampah sembarangan serta memberikan denda agar mampu memberikan efek jerah bagi masyarakat yang tetap membuang sampah ke Sungai Martapura. Nah, tindakan pemerintah selanjutnya itu melakukan preservasi, rekonstruksi, dan konsolidasi terhadap keberadaan rumah lanting yang ada di Sungai Martapura ini. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu kepada teman-teman kelompok rumah lanting. Jadi teman-teman, ada yang udah pernah lihat rumah lanting? Jadi kalau misalnya naik kelotok ke Pasar Terapung, itu nanti ada ya rumah lanting itu yang di pinggiran sungai. Tapi mungkin sudah semakin jarang ya, karena tadi dikatakan bahwa masyarakat sudah mulai berpindah dari tinggal di sungai menuju ke darat, dan memang sudah ada peraturan pemerintah yang memang sudah mulai mengurangi, takutnya pada saat kelotok lewat takut ketabrak mungkin ya, seperti itu. Oke, kelompok terakhir sebagai penutup diskusi hari ini, silahkan
Yeay. Disemangatin sama temennya dulu. Oke? Ya, hasil diskusi dari kami, nilai-nilai kearifan lokal yang ada di kampung Sasirangan, Kota Banjarmasin. Sasirangan merupakan salah satu bentuk dari local knowledge atau pengetahuan lokal masyarakat Kalimantan Selatan. Dengan kata lain, Sasirangan memiliki beraneka macam nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan. Di antaranya nilai-nilai tersebut adalah nilai keyakinan, nilai budaya, dan nilai ekonomi. Nilai keyakinan, dengan memperhatikan sejarah keberadaan kain Sasirangan, maka akan diketahui pula perkembangan keyakinan masyarakat Kalimantan Selatan. Keyakinan masyarakat bahwa kain tersebut pertama kali dibuat oleh Patih Lambung Mangkurat untuk memenuhi permintaan Putri Junjung Louis sebagai persyaratan untuk menampakkan diri, menunjukkan bahwa kain Sasirangan mempunyai nilai supernatural. Oleh karena itu, masyarakat Kalimantan Selatan juga meyakini bahwa kain ini mempunyai kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat. Kedua, nilai budaya kain Sasirangan merupakan salah satu bentuk pencapaian kebudayaan masyarakat Kalimantan Selatan. Pemilihan bahan, cara pewarnaan warna yang digunakan, dan pembuatan motif-motifnya merupakan pengejawatan dari hasil membaca dan memahami masyarakat Kalimantan Selatan terhadap alam dan fenomenanya. Dan yang ketiga, nilai ekonomis. Seiring perkembangan zaman, masyarakat semakin menyadari adanya potensi ekonomi yang terkandung dalam kain Sasirangan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya penggunaan kain Sasirangan dari sekedar alat pengusir roh-roh jahat menjadi berbagai macam aneka produk seperti baju pesta, sandal, tas, dan juga dompet. Oke, terima kasih, aplaus dulu. Jadi yang ketiga ini tentang apa tadi? Sasirangan. Sayangnya di sini nggak ada yang pakai sasirangan ya? Iya, lupa kalau kita lagi belajar komunikasi lingkungan ya. Pentingnya, jadi closing untuk pertemuan hari ini bahwa pentingnya kita mungkin sebagai mahasiswa menjaga lingkungan, menjaga kebudayaan. Siapa yang akan memperkenalkan budaya kepada dunia luar kalau orang Banjarmasin sendiri tidak menjaganya? Siapa yang akan kemudian mengenal Banjarmasin dengan apa? Apa slogan Banjarmasin? Kota seribu sungai. Sementara orang Banjarmasin banyak yang tidak pernah naik klotok. Jadi kita lihat bahwa ternyata Banjarmasin adalah kota dengan berbagai kebudayaan. Tapi untuk melestarikan budaya itu maka perlu kontribusi dari seluruh elemen. Salah satunya kalian sebagai mahasiswa. Itulah juga pentingnya komunikasi lingkungan yang insya Allah nanti kita di pekan depan akan bertemu kembali dengan pembahasan selanjutnya di pembahasan komunikasi lingkungan, tentu saja kaitan dengan komunikasi lingkungan dengan berbagai isu-isu lingkungan, isu-isu yang berkaitan di sekitar kita, karena ini kearifan lokal, jadi mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang Kalimantan Selatan. Oke, mungkin kita cukupkan perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa kontribusinya, terima kasih responnya, semoga apa yang disampaikan, apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dipahami, nanti bisa mungkin nanti karena ini komunikasi lingkungan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah kita ketemu di pekan depan di pertemuan ketiga. Saya tutup ya perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan.